Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? I hope all of you are in the best condition. Nice to see you again in SDIT Raudatul Jannah Educational Media. With me, Miss Linda, we are going to learn about simple past tense as an English subject for 5th grade. So, without further ado, just let's watch the video. Materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini adalah simple past tense. Sudah pernah dengar apa itu simple past tense? Simple past tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu atau lampau. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua, verb to. Seperti yang sudah diketahui, kata kerja dalam bahasa Inggris terdapat 3 bentuk. Bentuk pertama, verb 1, bentuk kedua, verb 2, dan bentuk ketiga, verb 3. Untuk simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah verb 2. Verb 2 mempunyai 2 macam. Yang pertama, regular verb, kata kerja beraturan. Yang kedua, irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Regular verb menambahkan ed di belakang kata kerja bentuk ke-1. Play menjadi played. Visit menjadi visited. Watch menjadi watched. Untuk irregular verb, kata kerjanya mengalami perubahan. Do berubah menjadi did. Drink berubah menjadi drank. Write berubah menjadi wrote. Di sini terdapat beberapa contoh dari regular and irregular verbs. Kalian bisa baca dan lihat sendiri ya. Kalian juga bisa mencari regular dan irregular verbs lebih banyak di dalam kamus. Adverb of time, kata keterangan waktu. Adverb of time yang digunakan dalam simple past tense adalah contohnya untuk menunjukkan tahun bisa diawali dengan in 1990, pada tahun 1990 atau 1990. The day before yesterday, kemarin lusa, hari sebelum kemarin. In March menunjukkan bulan. On Sunday menunjukkan hari. When I was born menunjukkan waktu ketika lahir. Kata keterangan waktu yang diawali dengan last bisa last night, last Saturday, last week, last month, last year. Atau yang diawali dengan yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Lalu kata keterangan waktu yang diakhiri dengan ago. 2 years ago, 1 week ago, 2 weeks ago, 1 month ago, 2 months ago, 3 months ago, 1 day ago, 2 days ago. Artinya yang sudah berlalu. Usage of simple past tense, penggunaan pada pola kalimat di masa lalu. Terdapat 2 jenis kalimat, kalimat nomina, tidak ada kata kerja, dan kalimat verba, ada kata kerja. Kalimat nomina terdapat to be. To be-nya adalah was atau were. Kegunaannya untuk mengungkapkan keadaan, kondisi, dan kebiasaan di masa lalu. Kalimat verba ada kata kerja. Kegunaannya untuk mengungkapkan kejadian, aktivitas, dan kepunyaan yang terjadi di masa lalu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat nomina dan kalimat verba pada tayangan berikut ini. Contoh kalimat nomina. Sebelum kita masuk ke contoh kalimat nomina, Miss Linda ingatkan kembali, kalimat ada 3 macam.
Yang pertama kalimat afirmatif atau positif, yang kedua kalimat negatif, dan yang ketiga interrogatif atau kalimat tanya. Kapan menggunakan was dan were? When to use was and were? Untuk subjek I, he, she, dan it menggunakan was. Subjek we, you, they menggunakan were. Perhatikan contoh afirmatif atau kalimat positif. I was sad. He was happy. She was hungry. It was small. Perhatikan contoh penggunaan were. We were sad. You were happy. They were quiet. Untuk kalimat negatif, subjeknya masih sama. I, he, she, dan it itu untuk was not atau disingkat wasn't. Untuk subjek we, you, they menggunakan were not atau disingkat weren't. Perhatikan. I wasn't sad. He wasn't happy. She wasn't hungry. It wasn't small. Contoh menggunakan were not. We weren't sad. You weren't happy. They weren't quiet. Untuk kalimat negatif cukup ditambahkan not setelah was atau were. Untuk interrogative form atau kalimat tanya, was dan were posisinya ada di awal kalimat. Perhatikan contohnya. Was she at school yesterday? Untuk jawabannya bisa menggunakan yes she was atau no she wasn't. Perhatikan contoh kalimat tanya were. Were they born in 2015? Yes, they were. Atau no, they weren't. Were you sick last week? Yes, I was. Atau no, I was not. Contoh kalimat verba. Seperti yang sudah dijelaskan pada tayangan sebelumnya, kalimat terdapat 3, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Dalam kalimat verba, kalimat negatif dan kalimat interrogatif terdapat kata bantu did. Bagaimana kata bantu did digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif akan kita pelajari. Contoh kalimat yang pertama adalah kalimat positif. Untuk kalimat positif, setelah subjek langsung ditulis kata kerja bentuk kedua. Contoh, I watched TV yesterday. He went to Bandung last holiday. Sudah berlalu semuanya, sudah terjadi. I watched TV yesterday, artinya aku menonton TV kemarin. He went to Bandung last holiday. Dia pergi ke Bandung liburan kemarin atau liburan yang lalu. Perhatikan contoh kalimat negatif. I didn't watch TV yesterday. He did not go to Bandung last holiday. Kata bantu did diiringi dengan kata not setelahnya, menunjukkan tidak. I didn't watch TV yesterday. Did not bisa disingkat menjadi didn't. Perhatikan contoh kalimat interrogatif. Untuk kalimat interrogatif, did ada di awal kalimat. Did you watch TV yesterday? Jawabannya bisa diawali dengan yes atau no. Yes, I did. Atau no, I did not. Bisa disingkat no, I didn't. Did he go to Bandung last holiday? Yes, he did. No, he didn't. Perhatikan, untuk kalimat negatif dan interrogatif, kata kerja kembali ke bentuk pertama. Jadi yang ditulis bukan lagi kata kerja bentuk kedua, tapi dia kembali ke kata kerja bentuk pertama. Bisa dilihat dalam contoh, dia tetap kata kerja bentuk ke-1, watch.
bukan kata kerja bentuk kedua. Bagaimana? Mudah bukan? Bisa disimak kembali videonya jika belum paham ya. Untuk lebih memahami materi tentang simple past tense, let's do exercises. Mari berlatih. Yang pertama, penggunaan was atau were. Fill in the blanks with was or were. Di sini sudah ada 5 kalimat yang belum lengkap. Mari kita lengkapi bagian yang kosong menggunakan was atau were. Kuncinya adalah perhatikan subjeknya. Sudah kita pelajari, was itu subjeknya siapa saja, were itu subjeknya siapa saja. Number 1. We blah 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 in the theater. Kira-kira apa isinya? Was apa were? Karena subjeknya we, maka isinya adalah were. Betul, we were in the theater. Number 2. Kira-kira was apa were? Kita lihat subjeknya. Kim. Kim di sini adalah orang ketiga tunggal. Jika dia perempuan, maka dia she. Jika dia laki-laki, maka dia he. Untuk he atau she, kata bantunya adalah was. Betul, berarti isinya was. How old was Kim last year? Number 3. Perhatikan subjeknya. Subjeknya you, berarti isinya were. Betul, where were you last Saturday? Number 4. Perhatikan subjeknya. I. Subjek I, maka isinya adalah was. Betul. I was in the library at 8 o'clock. Number 5. Perhatikan subjeknya. Subjeknya di sini adalah Rose. Rose itu orang ketiga tunggal. Kata gantinya adalah she. Berarti isinya adalah was. Rose was at home yesterday morning. Oke, good. Latihan yang selanjutnya adalah verb 1 and verb 2. Draw line to match the verb 1 to the verb 2. Buat garis untuk mencocokkan dari verb 1 menuju verb 2. Perhatikan. Mari tarik garisnya want menuju garis wanted. Betul, artinya mau atau ingin. Go menuju garis went. Betul, artinya pergi. Get menuju got. Betul, artinya mendapatkan. Selanjutnya attack menuju attacked. Betul, artinya menyerang. Cry menuju cried. Betul, artinya menangis. Alhamdulillah, latihan sudah selesai. Mudah-mudahan dengan latihan tadi bisa menambah pemahaman kalian terhadap penggunaan simple past tense dalam kalimat. Now, time for assignment. Waktunya untuk tugas. Write the answers on your books. Tulis jawabannya di bukumu. Supaya lebih memahami dalam kalimat simple past tense, kita berlatih ya. Siapkan buku tulismu lalu tulis jawabannya. Fill in the blanks with the correct irregular past tense verb. Isi bagian yang kosong menggunakan kata kerja tidak beraturan yang tepat. Nomor 1 sampai nomor 5. Kalian rubah kata kerja yang di dalam kurung menjadi kata kerja bentuk kedua. Silahkan tulis di buku tulis kalian. Tugas yang kedua, fill in the blanks with the correct regular past tense verb. Isi bagian yang kosong menggunakan kata kerja
Bentuk kedua yang beraturan, regular verb. Sebelum menjawab, silahkan boleh dilihat kembali tayangan video tentang penjelasan kalimat simple past tense tadi ya, supaya lebih yakin dalam menjawabnya. Alhamdulillah, we are in the end of the video. I hope it is useful for your English learning. See you on next video and thank you for watching. Bye-bye.